karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, takut pada Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir, akhirat, takut pada kemurkaannya Allah. Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi tidak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi kalau masih takut selain Allah, takut negara lain lah, takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain, ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi Umar ini hampir tidak pernah istirahat. Kalau pagi ya melayani umatnya, kalau malam dia seorang sufi yang suka berdua sama Allah, suka munajat, dan cirinya adalah beliau gampang menangis. Jadi hatinya lembut. Nah, yuk kamu cari pemimpin yang seperti ini besok, yang takutnya hanya pada Allah, tidak ada yang lain. Kalau takut pada Allah itu ya berarti dunia tidak terlalu membuat dia gentar, situasi apapun. Jadi karakter pertama ini. Karakter selanjutnya adalah wirai, kalau bahasa sufinya, warok. Bagi yang belajar tasawuf, warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang syubhat itu tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih syubhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali. Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek. Karena beliau diracun. Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur. Apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu. Dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan. Nah, nanti ada dari keluarganya sendiri, ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun, dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang racun ini, kamu pergi yang jauh, disangoni. Iya, itu Umar karena dia khawatir, karena ini kan dia cuma alat, karena ada yang bayari. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia, misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu. Beliau itu kalau
kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara tidak apa-apa, tapi begitu ganti urusan pribadi ya lampunya ganti yang lampu pribadi. Jadi meskipun di ruangan yang sama, kayak dia tidak mau, itu namanya wirai, hati-hati. Makanya anaknya protes, karena kok makannya kok kita ini raja, makannya kasar terus, lebih enak teman-temannya. Anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apa kamu senang makan makanan lezat tapi besok bapakmu masuk neraka? Ini perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya, mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi. Ya sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat, tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas mesti tidak milih itu. Oke. Bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel, terus ada keluarganya, pingin apel kok tidak ngomong-ngomong, dibeliin apel keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, bawa pulang lagi aja, tidak apa-apa. Nah, terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan tidak apa-apa, Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah, orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa, ini mesti diungkit lagi, ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah karena sudah terlanjur nerima. Seandainya ini tak terima, maka ndaklah. Itu namanya warok, wirai. Jadi yang meragukan saja tidak, yang makruh saja tidak. Makruh itu kan lebih baik tidak. Makanya di tempat saya di Maguwo itu dulu ada pusat perbelanjaan namanya Makro. Sekarang ganti Lotemat. Ya. Kenapa Makro kok tutup? Karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Namanya Makro. Coba namanya jangan Makro, sunnah apa wajib itu. Mesti banyak yang datang. Oke, itu juga banyak. Sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa ya. Suatu ketika dia pingin air panas, terus pelayannya masak di dapur umum. Dapur umum kan yang miliknya negara. Nah, terus begitu Umar tahu, loh ini wong saya yang butuh kok, bukan negara yang butuh, kok masaknya pakai fasilitas negara. Akhirnya coba dihitung tadi kayunya berapa yang dipakai. Setiap kayu terus dibayar oleh dia, dihitung. Itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi yuk kita geleng-geleng aja kan lihat yang semacam ini, seolah-olah di negeri dongeng, tapi kita pernah punya tokoh yang semacam ini. Kita jadikan benchmark. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi khalifah. Nanti kalau, ya jangan khawatir, kalau jadi khalifah nanti tak bikinkan gelar yang panjang. Kasih gelar ngajinya di Sudirman, Amirul Mukminin As-Sudirmani Al-Yogjawi. Ya, jadi biar gelarnya panjang. Oke, karakter yang kedua. Jadi diinget-inget besok kalau jadi pemimpin harus wirai, mengedepankan kehati-hatian. Yang ketiga sederhana. Umar ini kebalikannya kalau dalam ceritanya. Sebelum beliau jadi khalifah ini hidupnya mewah. Beliau ini gubernur Hijaz, Mekah, Madinah. Jadi begitu jadi khalifah malah terbalik. Semua yang mewah-mewah diserahkan ke negara, beliau hidup dengan sederhana. Ada riwayat Abu Ja'far Al-Mansur tanya kepada putranya Umar, berapa kekayaan ayahmu saat menjabat jadi khalifah?
40.000 dinar katanya Abdul Aziz. Ja'far bertanya lagi, lalu berapa kekayaan ayahmu saat meninggal dunia? 400 dinar. Malah susut. Susutnya banyak. Katanya Abdul Aziz, ya itu pun kalau tidak kurang. Jadi hidupnya sangat sederhana. Ada cerita Umar ini satu ketika waktu sakit dijenguk oleh sahabatnya Mas Lamah, masih keluarga bin Abdul Malik. Terus dia lihat, ini khalifah bajunya kok kusam amat ya. Bajunya kelihatannya nggak ganti-ganti. Perasaan baju itu terus. Terus ditanya sama istrinya, apa ndak ada baju yang lain, kasihan lah ini nanti banyak orang jenguk khalifah kok bajunya kayak gitu. Kata istrinya, demi Allah, aku ndak punya baju lagi selain yang sekarang dipakai beliau. Bajunya cuma itu. Kalau mau cari yang lain mungkin ya setara aja dengan baju yang dipakai itu. Adanya cuma itu. Jadi bayangkan ada sultan khalifah bajunya ndak ganti-ganti. Jadi acara apa saja mungkin bajunya itu. Meskipun acara jalan-jalan, acara kenegaraan, acara ya podo itu semua. Nah, itu mungkin tidak terbayang di kita, tapi dulu ada. Dan itu ngalah-ngalahi kalian kan. Kalian aja tiap kali mau ganti baju kan tidak mikir baju yang mana. Ya. Kalau Umar mungkin tidak pakai banyak mikir, wong tidak ada yang dipikir, ya adanya cuma itu. Jadi di antara strategi biar kalian tidak boros pikiran itu punya apa-apa jangan banyak-banyak. Orang yang uangnya banyak kan mikirnya lebih panjang. Uangnya buat apa ini? Ini yang tidak punya uang kan tidak mikir. Yang dipikir cuma satu, cara nyari uang gimana. Ya. Jadi beliau ini sederhana. Makannya juga sederhana. Itu ada cerita Umayyah Al-Khoshi yang tanya, waktu dia berkunjung ke rumahnya Umar, suguhannya kok cuma kacang terus sih. Apakah setiap hari Tuan makan dengan kacang saja? Katanya Fatimah, ya wahai anakku, ya ini makanannya Amirul Mukminin itu. Amirul Mukminin makanannya cuma kacang adas. Itu namanya hidup yang sederhana. Jadi kalau hidupnya semacam ini kan rakyat juga percaya, mantap untuk mengikuti apa yang beliau perintahkan. Karakter selanjutnya, Umar ini seorang yang egaliter. Bukti pertama apa? Zaman itu ada namanya mawali. Mawali ini biasanya orang-orang non-muslim yang masuk Islam tapi bukan Arab. Biasanya mereka dari daerah taklukan. Mungkin orang Persia, mungkin orang Yunani. Nah ini zaman itu levelnya dianggap di bawah. Pokoknya yang level paling tinggi itu Arab. Yang bukan Arab namanya mawali. Dan mereka biasanya harus membayar namanya jizyah. Karena ada di daerah taklukan. Nah, di zamannya Umar, orang-orang mawali ini disetarakan. Hak-haknya dianggap sama dengan yang lain. Itu yang membedakan Umar dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Dan nanti dalam sejarahnya, orang-orang mawali inilah yang lama-lama memberontak pada dinasti Umayyah, dibantu oleh Bani Hashim sehingga dinasti Umayyah jatuh, berdirilah dinasti Abbasiyah. Padahal sejak era Umar ini sebenarnya sudah diinisiasi, diawali untuk bahwa kita hidup bersama yang egaliter saja, wong sama-sama manusianya. Di zaman Umar sukses teknik untuk merangkul ini, termasuk para mawali. Tapi nanti di zaman selanjutnya mungkin balik lagi ke asal, merasa bahwa orang Arab adalah sayyidnya umat. Orang Arab itu levelnya tinggi. Nah, mikirnya begitu.
Jadi di era Umar, hendaklah kita setara. Sama saja, saling membantu demi syiarnya Islam. Contoh egaliter lagi, Umar ini khalifah, tapi dekat sama pembantu-pembantunya. Itu cerita panjang, itu silahkan dibaca sendiri. Jadi satu ketika Umar ini situasinya panas, terus minta tolong pembantunya, aku pingin tidur, nggak bisa tidur karena panas, mbok tolong aku dikipasi sama pembantunya sampai Umar ketiduran. Tapi lama-lama ngipasi, pembantunya juga ikut ngantuk. Akhirnya pembantunya ikut ketiduran. Begitu pembantunya ketiduran, Umar bangun. Terus lihat pembantunya, kasihan sekali dia. Panas-panas gini tidur.